أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله وصلاة وسلاما على نبي المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى الآخر آية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي: إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, hadirin yang mulia, yang sama-sama menanti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama menanti ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Hadirin pendengar yang sama-sama yang insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Muharram ini salah satu bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sekali hadis yang menuntut untuk mengerjakan amal khusus di dalam bulan Muharram, pada utamanya di hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram. Adapun sebagian daripada ulama telah menganjurkan untuk membuat amal pada hari ke-10 di bulan Muharram. Di antaranya adalah solat, dan ada juga puasa, silaturahim, sedekah, mandi, dan mencukur rambut, dan berziarah kepada orang alim, dan menjenguk orang sakit, dan mengusap kepala anak yatim, dan memberi makan atau melapangkan kepada sanak keluarga atau kerabat karib, memotong kuku, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Maka adapun landasan daripada ulama telah menganjurkan kepada perkara tersebut karena dilandasi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah Azza wa Jalla iftarada ala Bani Israel sawma yawmin fis sanah wa huwa yawmu Ashurun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada Bani Israel puasa satu hari di dalam satu tahun, dan adapun hari tersebut adalah hari Asyura. Wal yawmul ashiru minal Muharram, itu adalah hari Asyura dari bulan Muharram. Fasumuhu wa wassa'u ala iyalikum fih, fa innahu man wassa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wassa'allahu alaihi sa'iras sanatihi fasumuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan bahwasanya berpuasalah kalian pada hari tersebut dan lapangkanlah ke atas
kepada sanak keluarga atau kerabat dekat pada hari tersebut. Karena kenapa? Barang siapa yang melapangkan keluarganya atau sanak kerabatnya pada hari itu dan dari hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan setiap tahunnya bagi untuknya. Fasumuhu fa'innahu yawmul ladzi taballahu Adam alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan berpuasa pada bulan Muharram, pada hari Asyura. Karena kenapa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa rafa'a fihi Idrisa makanan 'aliyan. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Idris alaihi salatu wassalam tempat yang tinggi. Wa akhraja Nuhan minas safina. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nuh alaihi salatu wassalam dari perahu. Wa najji Ibrahim minan nar. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari apinya Namrud. Wa anzalallahu fihi at-Taurat ala Musa. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wa akhrija fihi Yusuf minas sijni. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Yusuf alaihi salatu wassalam dari penjara. Wa radda fihi ala Yaquba basarahu. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Yaqub alaihi salatu wassalam. Wa fihi kashfud durri an Ayyub. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penyakitnya Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa fihi ukhrija Yunus alaihi salatu wassalam min batni hut. Dan pada hari itu Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan. Wa fihi fulikal bahru li bani Israel. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membelah lautan untuk Bani Israel. Wa fihi ghufira li Dauda dzambahu. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa fihi a'tallahu al-mulka li Sulaiman. Dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dan pada itu diampunkan dosanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang telah berlalu. Wa huwa awwalu yawmin khalaqallahu fihi ad-dunya. Dan pada hari itu hari Asyura adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hari pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia. Wa awwalu yawmin nazala fihi al-matru minas samaa'i yawma Asyura. Dan hari pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit adalah pada hari Asyura. Wa awwalu rahmatin nazalat ila al-ardi yauma Asyura. Dan hari pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke atas bumi pada hari Asyura. Faman shama yauma Asyura faka'annama shama ad-dahr kullahu. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka dia seakan-akan berpuasa selama-lamanya. Wa shaumul anbiya. Dan hari Asyura adalah hari puasanya para anbiya. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah faka'annama ibadallah ta'ala misla ibadati ahli samawati as-sab'i. Dan barang siapa menghidupkan malam hari Asyura dengan ibadah, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadahnya ahli langit, sebagaimana ibadah para malaikat.
kita tahu bagaimana ibadah para malaikat alaihi salatu wassalam. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan apabila mereka diperintah maka dia akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatnya para malaikat. Dan barang siapa beribadah pada malam hari, pada malam Asyura, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadahnya para malaikat. Wa man shalla fi arba'ati raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marrah wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marrah ghafarallahu lahu dhunuba 50 aman wa man saqa fi yawmi Asyura syarbata ma'in saqahu Allah yawmal 'atash al-akbar ka'san la yazma' ba'daha abada. Dan barang siapa yang solat 4 rakaat pada hari Asyura, dia membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah 1 kali, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas 51 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya 50 tahun. Dan barang siapa memberikan minum pada hari Asyura dengan 1 tegukan saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minum 1 piala pada hari haus yang besar, pada hari kebangkitan, yang mana tak kala dia sudah meminum minuman air daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Wa ka'annama lam yasillah tarfat 'ain, dan sebagaimana dia seakan-akan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedip mata. Walaupun di dalam hadis ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di antaranya ulama mengatakan bahwasanya hadis yang sahih adalah hanya hadis puasa dan tausi', yaitu memberi lapang keluarga dan kerabat dekat, atau kita di Indonesia sering mengatakan selamatan, buat makanan, buat masak-masakan, undang tetangga, undang kerabat-kerabat dekat, undang ahli keluarga. Maka adapun sisanya berupa mencukur dan bersedekah, silaturahim dan sebagainya, itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif. Tapi di dalam hadis dhaif, ulama telah sepakat bahwasanya kalau untuk fadilatul a'mal maka itu dibolehkan. Dan untuk mendorong untuk beramal, hadis dhaif bisa digunakan, sedangkan untuk ahkam itu tidak boleh. Maka inilah yang saya sempat sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada diri saya dan kepada hadirin pendengar sekalian. Ada benarnya itu semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya itu mutlak dari kesalahan saya sendiri, dari pribadi saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terbebas dari itu. Dan akhir kalam, kita sama-sama menutup doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.